Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Ya mun'aman alaihi ushkurin ni'ama wa illa sulibat min yadika. Apa Ustaz? Ya mun'aman alaihi. Itu benar kan ya? Wahai orang-orang yang dilimpahkan berbagai macam nikmat kepadanya. Wahai orang-orang yang menerima begitu banyak nikmat dari Allah. Orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Kita semua kan yang ngomongin ya. Baik itu yang nikmat badan, yang berkaitan dengan badan, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, nikmat rezeki, nikmat harta, nikmat berupa ketenangan hidup. Pokoknya semua berbagai macam nikmat yang kita terima dari Allah. Ushkurin ni'am. Wahai orang-orang yang menerima berbagai macam nikmat dari Allah, ushkurin ni'ama, syukurilah nikmat-nikmat yang kalian terima. Syukuri nikmat yang kalian terima. Wa illa sulibat min yadika. Jika tidak kalian syukuri nikmat itu, sulibat min yadika, pasti nikmat itu akan dicabut dari dirimu. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, pasti nikmat itu akan dicabut dari diri kita. Kalau dikasih nikmat sehat, kita tidak syukuri, nanti sehat itu akan dicabut dari diri kita. Kalau dikasih nikmat ilmu, tidak kita syukuri, ilmu itu akan dicabut dari kita. Begitupun dengan nikmat rezeki, nikmat harta, kalau kita tidak syukuri, pasti akan dicabut dari diri kita. Pokoknya apapun nikmat Allah yang kita terima, kalau tidak kita syukuri, pasti akan dicabut. Pasti, cepat atau lambat, pasti akan dicabut kalau kita lupa mensyukurinya. Gimana Mas Arif? Jelas itu udah. Dikasih nikmat istri oleh Allah, kalau kita nggak syukuri pasti akan dicabut. Minggat itu bini kita. Kalau dikasih nikmat anak, kita nggak syukuri, pasti anak kita bakal jadi anak yang bader, kagak nurut sama kita, bakal ngelawan kalau tidak mensyukurinya. Pokoknya apapun itu,
nikmat yang Allah berikan buat kita harus kita syukuri, wajib kita syukuri. Kalau tidak, ya siap-siap bakal kehilangan. Sulibat min yadika, pasti akan dicabut dari diri. Udah tuh, jelas Ustaz, nambahin, cukup. Abang Didi, caranya ada 3. Yang pertama, cara mensyukurinya selain kita mengucap kalimat alhamdulillah, kita betul-betul yakin bahwa ini semua anugerah dari Allah. Itu yang pertama tuh. Apapun yang kita terima, apapun yang kita miliki, kita yakini bahwa itu semua anugerah dari Allah. Sehat yang kita terima, kita yakini bahwa ini anugerah dari Allah. Bukan karena kita mantang, bukan karena kita jaga makanan, bukan karena kita rajin olahraga, bukan. Tapi ini semua anugerah dari Allah. Itu yang pertama, mendidik. Yang pertama, yakini bahwa semua merupakan anugerah dari Allah. Kita punya duit bukan boleh kita usaha, bukan boleh kita dagang, bukan boleh kita kerja, bukan karena dibagi sama laki kita, semuanya anugerah dari Allah. Yang kedua, kita harus yakin bahwa apapun yang kita terima dan apapun yang kita miliki merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah berikan buat kita. Anugerah yang sangat besar. Jelas tuh. Ini yang agak sulit nih yakininnya. Kita selama ini jarang meyakini bahwa apa yang kita terima ini nikmat yang besar dari Allah. Dikasih nikmat mata bisa ngelihat, dikasih mata yang normal, tajam pandangannya, itu kita anggap biasa aja. Enggak kita anggap bahwa ini anugerah yang sangat besar dari Allah. Mulut kita bisa ngucap, bisa ngomong, itu kita anggap biasa aja. Enggak kita yakini bahwa ini anugerah yang sangat besar dari Allah. Dikasih ilmu biasa aja, meskipun sedikit, tapi harus kita yakin itu bahwa ini ilmu ini anugerah yang sangat besar dari Allah. Dapat duit 100.000, 50.000, yakini bahwa ini anugerah yang sangat besar dari Allah. Kadang kan kita begitu, dikasih sehat, ya biasa aja. Semua anugerah yang ada di badan kita anggap biasa aja. Dapat duit cuma 50, cuma 100, biasa aja. Bahkan ngeluh, dikit amat sih. Padahal itu anugerah yang sangat besar dari Allah. Dapat bini meskipun cakep-cakep dikit, cakepnya dikit. Kita yakini bahwa ini anugerah yang sangat besar oleh Allah. Meskipun kadang-kadang asal kita ngomong jawabin, asal kita suruh merengkal, tapi yakini bahwa ini anugerah yang sangat besar dari Allah. Mak. Itu yang kedua. Yang ketiga, semua nikmat yang Allah berikan itu kita gunakan untuk mengerjakan perbuatan taat kepada Allah. Dikasih badan yang sehat, badan kita pakai buat ibadah, buat aktivitas. Dikasih mata kita pakai buat ibadah. Dikasih kuping kita pakai buat ibadah. Tangan dipakai buat ibadah.
kaki kita pakai buat melangkah ke tempat ibadah. Dikasih harta, dikasih rezeki, kita pakai buat memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita pakai buat nolongin orang, bantuin temen, bagi keluarga, saudara. Kita pakai buat ibadah. Ilmu kita gunakan dalam ibadah yang kita kerjakan. Bini kita perintah buat ibadah, anak kita perintah buat ibadah. Itu cara mensyukurinya, Didik. 3 tuh. Yang pertama, kita yakini bahwa ini anugerah dari Allah. Yang kedua, ini anugerah yang sangat besar. Yang ketiga, kita gunakan semua nikmat itu untuk ibadah, untuk berbuat taat kepada Allah. Itu cara mensyukurinya. Jadi nggak cukup bersyukur cuma dengan mengucap alhamdulillah, nggak cukup. Kudu tiga-tiganya. Apa? Jelas tuh. Kalau belum 3 itu kita kerjakan, kalau 3 hal itu belum kita lakukan, berarti syukur kita belum sempurna. Masih ada yang kurang. Kalau kita belum bisa melaksanakan 3 hal itu, ya siap-siap sulibat min yadika, akan dicabut dari dirimu nikmat-nikmat itu. Udah tuh, jelas. Cukup. Qassi janahan ni'ami bisyukri wa illa tarat min indika. Qassi janahan ni'ami, pangkaslah, cukurlah sayap-sayap nikmat bisyukri, dengan gunting-gunting syukur. Apa nih? Cukurlah sayap-sayap nikmat, pangkaslah sayap-sayap nikmat dengan gunting-gunting syukur. Wa illa, jika tidak kamu pangkas sayapnya, torot min indika, maka nikmat itu akan pergi, terbang meninggalkanmu. Jika tidak, pasti dia akan terbang dari sisimu, meninggalkanmu. Udah tuh. Pantas ya Bang Edik ya. Telocot lagi. Itu rezeki orang mana? Bener-bener ngalir. Kagak ada nyangkut pisan. Karena sayapnya belum kita potong, belum kita pangkas bulunya. Kan dulu begitu ya. Biar burung itu kagak pergi, kagak kabur, kagak terbang, bulunya kita cabutin. Bulu sayapnya kita pangkas. Jadi nggak kemana-mana dia. Mangkasnya pakai apa? Pakai syukur gitu. Mangkas bulu-bulu nikmat, sayap-sayap nikmat dengan cara syukur. Kalau nggak dipangkas dengan bersyukur, ya pergi lagi. Apa Ustaz? Nambahin nggak cukup? Hah? Kurang diantar sayapnya. Nggak coba itu. Syukuri makanya. Kalau kita pengen nikmat yang Allah berikan ke diri kita ini lestari, terus terjaga di diri kita, nggak hilang, makanya kita syukuri. Harus kita syukuri. Kalau enggak, ya torot min indika, dia akan terbang meninggalkanmu.
ilmu aja, misalkan kita dari kecil ngapal juz 30 dah yang pendek-pendek, kita nggak pakai-pakai, sholat bacanya kuliah kulhu lagi, ntar gue lupa, dicabut lagi nikmatnya. Bang Ipul udah hafal Jurumiyah bab pertama, kagak dipakai-pakai itu hafalannya, kagak diulang-ulang, ntar gue lupa lagi. Kalau nikmat ilmu, sehat juga begitu. Badan kita diberikan nikmat sehat oleh Allah, kita nggak jaga kesehatan itu, kita pakai buat maksiat, kita masukin segala macam makanan, mau yang halal mau yang haram, masuk semua ke badan kita. Ntar gue tinggal tunggu waktunya dicabut nikmat sehatnya. Harta apalagi, kalau kita nggak syukuri, kita nggak pakai buat kebaikan untuk menunjang perbuatan taat kita nggak pakai buat nolongin orang, kita nggak pakai buat sedekah, ntar gue hilang, itu dicabut. Kan kemarin dibacain itu ayatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mencabut nikmat yang diberikan kepada satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mengkufuri nikmat itu, tidak menggunakan nikmat itu untuk melakukan perbuatan baik, dicabut. Makanya syukuri. Jelas, udah. Ya qaumu ushkurullaha azza wa jalla ala ni'amihi. Wahai orang-orang pilihan Allah, bersyukurlah kepada Allah azza wa jalla atas berbagai macam nikmatnya. Wanzuruha minhu, dan pandanglah nikmat itu dari Allah. Yang pertama tadi, yakini bahwa nikmat itu semuanya dari Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena dagangan kita, bukan karena kerjaan kita. Semuanya anugerah dari Allah. Wanzuruha minhu. Apa Ibu? Apalagi emang kita udah sering banget dibacain tuh ayatnya sama penceramah. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, kan begitu. Kalau kalian mensyukuri nikmat yang diberikan, pasti akan ditambah. Syukuri itu. Caranya yang pertama, yakini bahwa itu dari Allah, anugerah dari Allah. Fa innahu qala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa yang ada pada diri kalian dari berbagai macam nikmat, faminallah, maka itu semua dari Allah. Apa yang ada pada diri kalian dari berbagai macam nikmat, faminallah, itu semua dari Allah. Aina syukru minkum ya mutaqallibina fi ni'amihi. Mana syukur kalian, wahai orang-orang
yang bergelimang, yang berkubang di dalam nikmat-nikmatnya Allah. Mana syukur kalian? Genengan dikasih nikmat sehat, dipakai buat hal-hal yang gak ada manfaatnya mulu. Dikasih nikmat mata, kagak dipakai buat ibadah. Ya kalaupun dipakai buat ibadah paling dikit banget. Ngaji paling dipakainya 1 jam 2 jam matanya buat ibadah. Sholat paling 1 jam lah, 24 jam itu kita pakai buat ibadah mata kita. Sisanya kita pakai buat hal-hal yang gak ada manfaatnya. Harta ya begitu juga. Ama zakatnya lupa, ama sedekahnya lupa, ama usrohnya lupa. Mana syukur kalian? Yang pada kerja, yang pada dagang, yang pada usaha, yang pada punya kontrakan, mana syukur kalian? Badan lupa syukurnya, harta lupa syukurnya. Udah tuh. Aina syukru minkum? Mana syukur kalian? Wahai orang-orang yang berkubang di dalam nikmat-nikmatnya Allah. Udah sekian banyaknya orang yang hadir malam hari ini, yang udah bayar zakat malnya berapa orang? Yang udah nyerahin zakat profesinya berapa orang? Mana syukur kalian? Semuanya ya. Badannya kurang disyukuri, dikasih nikmat hidup kurang disyukuri, dikasih harta kurang disyukuri. Semua. Ya man yara ni'amahu min ghairihi. Wahai orang-orang yang memandang, yang melihat nikmat Allah dari selainnya. Kita anggap ini boleh kerja kita, boleh usaha kita. Kita dapat duit karena kita punya kontrakan. Kita dapat duit karena kita ngajar. Karena kita punya atasan, punya bos, punya teman. Kita anggap itu bukan dari Allah, tapi dari orang lain, dari makhluk. Dari kerjaan kita. Makanya ujung-ujungnya berat buat ngeluarinnya. Ya, boleh saya kerja, boleh saya usaha. Amun didik. Lagian pakai nanya zakat sih, kebahas dah tuh tadi. Udah tuh. Ya man yara ni'amahu min ghairihi. Wahai orang-orang yang melihat nikmat Allah dari selainnya. Tarotan tarawna ni'amahu min ghairihi. Terkadang kamu menganggap nikmat Allah itu dari selain Allah, dari makhluk. Ya tadi dah, kebanyakan kita anggap ini boleh usaha kita, boleh dagang kita, boleh kerja kita. Karena kita punya atasan yang baik, punya bos yang baik, punya rekan yang baik. Tidak kita anggap bahwa itu anugerah dari Allah.
Watarotan tastaqillunaha, dan terkadang kamu menganggapnya sedikit. Habis timbang segini, tastaqillunaha, kamu anggap sedikit. Makanya masih ngeluh aja. Dapat gaji 2 juta, 3 juta, timbang segini. Ngebuat kita aja masih kurang. Gimana kita mau sedekah? Tastaqillunaha, kamu anggap sedikit. Apa itu? Rata-rata kita ini ya, apa mantap? Yang dapatnya harian, apalagi nggak berasa. Habis pulang hari cuma dapat 100, 200, timbang segini. Padahal kalau sebulan dihitung-hitung, kalau seharinya 100, 3 juta. Masih lebih gede itu dibanding gaji yang lain mah. Ada yang gajinya cuma 700, ada yang gajinya cuma 1,5 juta. Kita anggap sedikit, kurang bersyukur sama nikmat Allah. Watarotan tastaqillunaha, terkadang kamu anggap sedikit. Watantaziruna ma laysa indakum, dan kamu nungguin apa yang belum ada di diri kalian. Kamu menunggu apa yang belum ada pada diri kalian. Ntar dah kalau udah banyak, ntar dah kalau udah banyak, kali ntar datang lagi nungguin aja. Apa Didi? Orang mah begitu dapat rezeki berapapun itu yang kita dapat, syukuri, langsung syukuri. Jangan pakai nungguin yang lain dulu. Begitu dapat nikmat sehat, ya udah pakai itu dulu sebisa kita. Ini masih nungguin yang kagak, yang belum kita punya aja. Ntar dah. Sampai kapan? Tantaziruna ma laysa indakum. Kalian menunggu apa yang tidak ada pada diri kalian. Mantap. Padahal harusnya apapun nikmat yang kita terima saat ini langsung kita syukuri. Jangan nungguin yang lain-lain dulu yang belum pasti. Takutnya begitu yang lain datang udah keburu lupa duluan. Lupa. Apa Ibu? Lagi belum ada mah ngomong, ntar kalau duit saya banyak begitu. Ntar kalau dapat sekian saya mau infak tetap pas sudah dapat lupa. Udahnya kita anggap itu sedikit, kemudian kita nunggu yang belum pasti. Mana syukur kalian? Mana? Udah tuh, jelas. Watarotan tasta'inuna biha ala ma'asihi, dan terkadang kamu menggunakan nikmat itu untuk melakukan perbuatan maksiat. Apaan? Ustaz? Watarotan sama yang atas itu taknya ngumpet ya. Makanya syukurnya 3 tadi. Kita yakini ini anugerah dari Allah, kita anggap ini nikmat yang sangat besar, dan kita gunakan untuk melakukan perbuatan taat. Jangan sampai kena 3 hal ini.
Udahnya kita anggap ini boleh kita usaha. Yang kedua kita anggapnya sedikit, habis timbang segini. Yang ketiga kita pakai buat maksiat lagi. Betul. Cara bersyukurnya. Jelas sudah. Syukuri momentan. Semua nikmat yang Allah kasih buat kita syukuri. Caranya tadi 3. Kita anggap ini anugerah dari Allah, yakini bahwa ini anugerah dari Allah. Kita anggap ini anugerah yang sangat besar, jangan dianggap sedikit. Yang ketiga, kita gunakan untuk melakukan perbuatan taat. Jangan dipakai buat maksiat. Udah jelas? Pak Guru namanya Pak Guru? Cukup? Kiai kali Kiai? Enggak. Udah tuh. Penyakit kita semua ini. Kalau dapat nikmat dari Allah, udah. Apa Ustaz? Udahnya kita yakin ini boleh kita dagang, kita anggap sedikit. Yang ketiga kita pakai buat maksiat. Penyakit kita semua. Ya makanya wajar kalau anugerah nikmat yang Allah berikan itu hilang lagi, lepas lagi. Wajar. Karena belum betul-betul kita syukuri. Selama ini kata kita yang namanya syukur itu cuma ucap alhamdulillah udah cukup. Padahal enggak. Ada lagi. Caranya ada lagi. Bukan cuma sedang ucap alhamdulillah. Apalagi emang kita biasanya begitu. Giliran dapat 50.000 kagak alhamdulillah bisa. Begitu dapat rada gedean ya 10 juta, 20 juta baru udah alhamdulillah. Kenceng buat alhamdulillah. Dikasih nikmat sehat setiap hari kagak alhamdulillah pisan. Kan padahal kita dari dulu diajarin habis makan doanya alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana. Alhamdulillah. Bangun tidur alhamdulillah juga. Alhamdulillahilladzi ahyana. Itu jangan cuma dibaca doang, yakini bahwa nikmat mata kita bisa melek lagi, tangan bisa gerak lagi, kaki bisa melangkah lagi, badan bisa bangun lagi. Itu semuanya anugerah dari Allah yang sangat besar. Sampai kita diajarin mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah mematikan kami. Sampai habis buang air itu ucap alhamdulillah juga. Alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adha wa afani. Coba kalau kagak bisa buang air 3 hari seminggu, lo kan kagak gede itu perut, mana kenceng kan, kelang, nggak bisa kentut aja 3 hari, itu aja berapa duit biayanya buat berobat. Makanya kita syukur itu alhamdulillah. Cuma kalau habis kentut jangan pakai alhamdulillah Bang Hendrik, jangan. Ayo kentut brot alhamdulillah gitu. Karena itu semua nikmat dari Allah. Coba kalau nggak bisa buang air itu operasinya berapa duit habisnya, berobatnya berapa duit habisnya. Mata kita nggak bisa melek aja berapa duit habisnya buat berobat. Mulut nggak bisa mangap berapa duit habisnya. Kan waktu sebelumnya saya juga pernah ceritain itu kisahnya dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada orang paling susah di sebuah kota ngadu sama ulama. Wahai Tuan Syekh, saya ini orang paling susah. Kan dibalikin.
Kamu punya mata? Punya. Mau nggak mata kamu ditukar dengan 10 miliar? Nggak mau. Kamu punya mulut, punya telinga? Punya. Mau nggak telinga kamu sebelah ditukar sama 10 miliar? Punya tangan? Punya. Mau nggak tangan kamu sebelah ditukar sama 10 miliar? Mau Bang Mak? Kamu punya kaki? Punya. Mau nggak kaki kamu ditukar dengan 10 miliar sebelah? Ada yang mau di sini? Berarti kan mata kita lebih mahal dari itu, kuping kita lebih mahal dari itu, tangan kita lebih mahal dari itu. Tapi kita nggak syukuri pisan itu nikmat itu setiap hari Allah kasih buat kita. Biasa aja. Apa mau itu? Nikmat yang ada di orang lain. Ya emang tadi tuh penyakit kita, sangkanya kita yang namanya nikmat itu duit banyak begitu, sangkaan kita. Makanya tadi kan kalau dapat duit banyak baru alhamdulillahnya kenceng. Tapi dikasih nikmat tiap hari oleh Allah berupa sehat walafiat, kagak disyukurin pisan. Itu penyakit kita. Penyakit kita rata-rata begitu. Kan kita juga begitu, minta rezeki, kita nyangkanya rezeki itu duit doang. Padahal kan bini nurut sama kita itu rezeki, kagak minggat itu rezeki, anak pada bisa diatur kita arahin itu rezeki kan gitu. Cuma kadang-kadang kita nganggapnya yang namanya rezeki, yang namanya nikmat itu duit doang, duit doang. Makanya ngeluh lagi. Lebaran begini dah, emang ada yang ngeluhin sehatnya? Jarang. Yang ngeluhin apanya? Belum punya duit buat beli kue, buat beli baju, kan itu. Bisa ngaji ke pasar mah? Bisa. Padahal nikmat Allah di balik kita segini banyaknya, tapi kita lupa bersyukur karena tadi yang kita yakinin nikmat itu duit, itu mulu. Begitu mau didu. Penyakit kita rata-rata begitu. Gimana Ustaz? Ya banyak kita makan. Kan kemarin baru kita bahas tuh, Tuhan kita masih banyak. Syukuri itu. Semua pokoknya, mau itu nikmat sehat, nikmat rezeki, dikasih nikmat berupa harta, syukuri semuanya. Jangan sampai bersyukurnya kalau dapat duit banyak doang, itu kagak bersyukur romanya. Orang kalau kata Buya mah, laki sama bini lagi nggak punya duit mah kagak berantem, begitu punya duit malah berantem. Bininya pengen beli emas, lakinya pengen beli motor, kan itu berantem jadinya. Gitu. Apa bagus? Udah tuh, jelas ya, syukuri semua nikmat itu. Sadari yang ada di badan kita. Nikmat Allah segini banyaknya. Ya terutama nikmat iman dan Islam, nikmat satu al-afiyah. Bahkan kalau dalam kitab Minhajul Abidin kemarin kita baca nikmat terbesar itu 3. Yang pertama, kita dilahirkan dalam keadaan jadi manusia, itu nikmat terbesar. Coba kalau Bang Hendrik diciptain sama Allah jadi kucing, alhamdulillahnya udah jadi manusia kan. Yang kedua, diberikan umur panjang. Karena nggak sedikit orang yang baru lahir sehari 2 hari, bahkan belum sampai sehari udah meninggal kan gitu. Alhamdulillah udah sempat ngerasain gede, ngerasain nikah, ngerasain punya bini meskipun punya dikit kan gitu. Alhamdulillah dikasih umur panjang oleh Allah.
Yang ketiga, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita dilahirkan dari rahim ibu yang Islam kan itu. Coba kalau kita dilahirkan dari rahim ibu yang Katolik ya, atau Kristen ya, non Muslim. Ini anugerah yang sangat besar yang Allah kasih buat kita. Itu belum yang lain-lain. Jelas ya? Syukuri semuanya. Anta abdu man zimamuka biyadihi. Kamu itu hamba dari sesuatu yang kendalimu berada di dalam kekuasaannya, yang kendalimu berada di dalam genggamannya. Kamu hamba sesuatu yang kendalimu berada di dalam genggamannya. Atau gampangnya, kita ini hamba dari sesuatu yang mengendalikan kita. Siapa yang mengendalikan kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari selama 24 jam, siapa yang aturannya kita ikutin? Itulah Tuhan kita. Abu Said. In kana zimamuka biyadid dunya fa anta abdullah. Jika kendalimu berada di dalam genggaman dunia, maka kamu merupakan hamba dunia. Kalau ngapain aja yang kita utamakan, yang kita pentingkan itu kesenangan dan kehobian kita, berarti kita menjadi hamba kehobian, hamba kesenangan. Berarti kehobian kita dan kesenangan kita itulah Tuhan kita. Abah ngomong tak? Tinggal periksa masing-masing dah. Kita ini sehari-hari ngikutin aturan siapa? Ngikutin aturan Allah apa ngikutin kehobian kita? Apa ngikutin aturan bini kita? Hah? Apa Ibu? Ngikutin aturan bini? Gimana Bang Budin? Bang Ipul mau zakat fitrah per orangnya 250, kata bininya jangan bang, kebanyakan, gocap aja gitu. Ngikutin aturan bininya, berarti hamba bini gitu. Wa in kana zimamuka biyadil ukhra fa anta abdun laha. Jika keadaan kendalimu berada dalam genggaman akhirat, maka kamu hamba akhirat. Hamba akhirat. Apa guru? Namain Pak Guru? Kalau ngapain aja kita niatannya pengen dapat surga, pengen dapat pahala, berarti kita masih jadi hamba akhirat. Wa in kana zimamuka biyadil haqqi azza wa jalla fa anta abdullah. Jika keadaan kendalimu berada di dalam genggaman Allah azza wa jalla, maka kamu adalah hambanya. Kalau dalam semua aktivitas kita yang kita ikutin aturan dan tuntunan Allah, baru kita menjadi hamba Allah azza wa jalla. Kalau masih ngikutin aturan yang lain, berarti kita belum jadi hamba Allah. Kita masih bisa diatur sama yang lain.
Udah tuh. Bang Gismono nambahin nggak? Cukup. Bang Hendrik namanya Bang Hendrik. Bang Budin? Enggak. Wa in kana zimamuka biyadin nafsika fa anta amdu nafsika. Jika keadaan kendalimu berada dalam genggaman nafsumu, maka kamu menjadi hamba nafsumu. Wa in kana zimamuka biyadi hawaka fa anta abdu hawaka. Jika keadaan kendalimu berada dalam genggaman keinginanmu, maka kamu menjadi hamba keinginanmu. Bukan Ustaz, masih banyak Tuhan kita. Hamba nafsu, hamba keinginan, hamba kehobian, hamba kesenangan, hamba duit tadi kan, hamba bini gitu. Abang Budin? Wa in kana zimamuka biyadil khalqi fa anta abdul khalqi. Jika keadaan kendalimu di tangan binimu, maka kamu menjadi hamba bini. Makhluk ya, makhluk. Kalau orang nggak bakal bisa ngatur kita. Yang bisa ngatur kita bini kita doang udah. Jika yang kamu ikuti aturan makhluk, maka kamu menjadi hamba makhluk. Ya. Genengan kita belum jadi hamba Allah yang seutuhnya gitu. Masih bisa diatur sama yang lain, diatur sama nafsu kita, diatur kepengenan kita, diatur kesenangan kita, kehobian kita, diatur makhluk Allah, diatur orang lain gitu. Tinggal lihat aja, fanzur ila man tusallimu zimamaka. Maka atau tuslimu boleh ya, mau tuslimu boleh, silakan aja. Maka lihatlah kepada siapa kamu serahkan kendalimu. Kita tunduknya sama aturan siapa? Kalau kita tunduk terhadap aturan dan tuntunan Allah, berarti kita jadi hamba Allah. Kalau kita masih tunduk kepada aturan yang lain, ngikutin aturan yang lain selain Allah, berarti kita masih menjadi hamba yang selain Allah. Tinggal lihat aja. Silakan dah periksa masing-masing. Abang Uri, cukup udah? Nambahin nggak? Nggak? Mau ngajarin kali? Pak Guru? Hah? Ya kan tetap aja. Kan pertanyaannya begitu tadi. Kalau misalkan Allah tidak menciptakan surga dan neraka, kita tetap ibadah apa enggak? Kalau kita emang ngikutin aturan Allah, tuntunan Allah, meskipun kita belum tahu bakal masuk surga atau masuk neraka, ya tetap tugas saya menjalankan perintah Allah. Bukan ngarepin surga, bukan ngarepin pahala. Mau ada pahalanya mau kagak, ya saya ngerjain perintah Allah gitu. Gitu Ustaz. Bukan jadi hamba akhirat, bukan. Tetap aja kurang cakep. Yang tertinggi jadi hamba Allah. Apa? Itu yang tertinggi. Ya cuma kalau belum bisa sampai tingkatan itu, ya udah pelan-pelan.
pelan-pelan. Terus ini, terus dikit lagi ya. Habisin sekarang apa habisin besok? Berapa lembar lagi itu? 1 lembar lagi. Dikit lagi deh ya. Ishtaril alata wazanbila waq'ud ala babil amali. Ishtaril alata wazanbila, belilah pacul dan bakul. Alat pokoknya perkakas apa aja udah. Belilah alat-alat dan bakul. Zanbil itu bakul. Nah, kalau yang tukang berarti dia beli perlengkapan tukangnya. Kalau yang kerja dia beli peralatan kerjanya. Kalau yang ngojek berarti dia beli alat buat nariknya. Kalau yang ngaji berarti beli alat buat ngajinya. Pokoknya belilah alat-alat dan bakul. Zanbil itu wadah, bakul. Karena dulu kan kebanyakan dagang. Kalau dagang biasa ke pasar bawa apaan, Pak Guru? Apa dulu sebutannya? Elang, Ustaz, elang. Zanbil. Buat bawa dagangan ke pasar gitu. Ya pokoknya buat bawa dagangan ke pasar dah gitu. Dia apa gitu sebutannya? Mau geronjong kayak, mau elang kayak gitu. Beli itu, belilah alat-alat. Artinya jangan nganggur, kerja apa kek gitu. Menganggur. Jangan kayak kemarin ngandelin sila doang, kerja apa kek gitu. Apa? Mau mantap? Apa bagaimana? Beli tuh alat-alatnya. Ya jangan sampai jadi tukang kagak punya alat pisan gitu. Emang kerjanya di sawah kagak punya pacul acan-acan gitu. Gak punya arit acan-acan. Beli alat-alatnya. Waq'ud ala babil amali, duduklah di depan pintu beramal, pintu aktivitas. Jangan sampai nganggur. Jangan sampai nganggur. Apa Bang Ari? Jangan nganggur Bang Ari. Kalau nganggur bawaannya pengen rebahan mulu. Kalau rebahan bawaannya tidur mulu udah. Jangan nganggur. Kerjain apaan kek? Mau Didik? Ah? Gak usah duduk. Ah? Gak usah nunggu. Enggak lah, enggak suruh nunggu. Satu rahmi ke rumah temen, tanya-tanya, ada kerjaan apa kagak ya yang saya bisa ikut gitu. Tanya sama temen-temen, jangan nganggur. Jangan nungguin aja. Fa in kuddiro amaluka fasaufa ta'malu. Jika memang aktivitasmu, pekerjaanmu masih dibatasi, masih terbatas, fasaufa ta'malu, maka niatkan nanti kamu akan bekerja. Ya kalau memang sekarang belum, minimal nanti kita bakal kerja. Jika memang perbuatanmu, kerjaanmu terbatas, belum ada panggilan, fasaufa ta'malu. Minimal kalau udah beli alat mah, begitu ada yang manggil kita udah siap, ready. Apa Ibu? Ya kayak Ustaz kan begitu, belanja mah belanja aja dulu.
Meskipun belum ada jadwal khotib, belanja aja dulu gitu. Ntar begitu ada yang manggil udah siap kan jadinya. Jangan sampai begitu ada yang minta dadakan, ya belum nyiapin konsepnya lagi nih gitu. Yang kerja ya kudu siap-siap alatnya untuk mendukung pekerjaannya. Itu yang ngajar ya siapin alat-alatnya untuk mendukung ngajarnya. A'tis sababa haqqahu, berikan kepada sebab itu hak-haknya. Karena lagi-lagi meskipun Allah Maha Kuasa memberikan anugerahnya, memberikan rezekinya tanpa perantara, tetap Allah memerintahkan kita untuk menjalankan sebab gitu. Tetap aja tuh berikan sebab-sebab itu haknya. Jangan mentang-mentang dasar Allah Maha Kuasa memberikan anugerahnya tanpa perantara udah kita diem aja di rumah. Yang enggak, tetap aktis sababah haqqoh. Berikan sebab itu hak-haknya. Jangan nganggur. Begitu Mas Pras, jangan nganggur. Kalau kecuali kita yakin benar zikir kita udah diterima oleh Allah, doa kita manjur, baru dah kalau mau sila dah gitu. Kelasan kita mah jangan begitu dulu. Wa tawakkal waq'ud ala babil amali. Pasang sifat tawakal dan duduklah di depan pintu amal. Tawakal tetap, tapi sebab beraktivitas kerja tetap. Jangan sampai tawakal diartiin nggak ngapa-ngapain. Tawakal dan duduklah di depan pintu aktivitas, pintu bekerja. Jadi jangan sampai salah paham tuh. Tawakal bukan berarti diem di rumah nggak ngapa-ngapain. Tetap ada yang kita kerjakan. Udah kerja, udah usaha, baru hasilnya kita serahkan kepada Allah. Tawakal gitu. Abang Budin? Emang yang di sini yang makom tajrid siapa? Abang Ibu? Saya dulu kan pernah nanya sama Buya waktu saya diajarin dagang cincin, dagang batu tuh. Saya nanya sama beliau waktu ngaji di Tarumajaya. Ini berarti Buya sekarang saya turun dong dari makom tajrid ke makom sebab. Kan Buya bilang begitu. Emang yang bilang lu makom tajrid siapa? Begitu. Lah kalau tajrid mah dari pagi sampai malam sampai ketemu pagi lagi emang sila doang dia pekerjaannya. Dia capek sholat, dia tadarus, dia capek tadarus, dia zikir terus begitu. Lalu mah tidur mulu. Tajrid dari mananya begitu. Apa Ibu? Begitu Ustaz. Lah kita mah di sini siapa yang makom tajrid? Gitu. Lah iya, malu kita ngaku makom tajrid, malu. Memang masih banyakkan tidurnya kita mah kan gitu. Emang yang bilang kita makom tajrid siapa? Dulu kata Buya begitu. Emang ngajar bocah gue cuma 1 jam, habis maghrib doang apa isya kan begitu. Habis itu sisanya tidur udah. Gitu. Kita belum tajrid belum. Gitu. Makanya kita masih makom kasab, makom sabab, gitu. Belum tajrid. Kalau emang full tajrid udah di kamar nggak kemana-mana, dah zikir aja. Ntar dia capek zikir dia sholat sunnah, dia capek sholat sunnah dia tadarus baca Quran. Terus begitu selama 24 jam. Itu baru makom tajrid. Kalau zikir 1 jam ngayamnya 5 jam belum tajrid itu mah belum. Ditambah lagi ongkoh kita mah kapan kalaupun zikir cuma di lidah doang.
belum ke hati, ditambah belum yakin bener apa yang kita baca, gitu. Ya kita belum tajwid, belum, kita masih makom kasab semua ini, gitu. Apa Ustaz? Gitu. Fa'in akhadu al-ummala walam ya'khuduka fala tabroh min makanika. Jika mereka meminta atau memanggil para pekerja walam ya'khuduka, dan tidak memanggilmu, orang-orang doang diajak kerja, saya kagak, begitu. Fala tabroh min makanika, maka jangan bergeser sedikit pun dari tempatmu. Ya tetap aja usaha cari lagi. Kalau emang di sini belum dapat, ya udah ngelamar lagi, kirim CV ke perusahaan yang lain, gitu. Terus aja. Fala tabroh min makanika, jangan bergeser dari tempatmu. Hatta tay'asa min ahadin yad'uka ila amalihi, sampai kamu betul-betul putus asa dari orang lain yang mengajakmu kepada pekerjaannya. Kalau udah rasanya kita kagak bakal diajak pisan, udah dah, baru dah. Habis umur udah 60, udah 70, ini diajak kerja nyusahin doang, ini mah orang gitu kan. Ribet-ribetin doang kan begitu. Apa Ustaz? Ya kayak saya kan nyuruh sesatir, ini suruh apa ya pasnya begitu. Hatta tay'asa min ahadin yad'uka ila amalihi, sampai kamu betul-betul putus asa dari orang yang mengajakmu untuk pekerjaannya. Kalau udah beneran kagak dia ngajak pisan, habis udah tua, ngelamar ke pabrik ya kagak bakal keterima, kantor apalagi emang sekarang syaratnya umur muda, ada lagi syaratnya menarik ya. Syarat harus menarik, begitu kan. Mas susah buat kerja. Kalau udah putus asa, baru dah fahina idin alqi nafsaka fi bahrit tawakkuli. Maka pada saat itu silahkan letakkan dirimu, lemparin dirimu di dalam lautan tawakal. Kalau emang rasanya buat ngelamar kerja udah susah, buat dagang emang kagak bakat dagang, cuma hobi doang dagang. Dagang kagak pernah ada untungnya. Usaha ya bingung usaha apa, ya ono kagak bisa, ini kagak bisa gitu. Ngajar emang gak pakai mulu, ngambek mulu bisa gitu. Ya udah dah, fahina idin alqi nafsaka fi bahrit tawakkuli. Maka saat seperti ini lemparkan dirimu di lautan tawakal gitu. Tapi kalau masih bisa kerja, masih bisa dagang, masih bisa usaha, yaitu dulu tempuh. Kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain, baru dah alqi nafsaka fi bahrit tawakkuli. Apa? Abang Sarip? Abang Adi? Hah? Iya udah, dia menungguin ada yang nganterin doang, udah nggak mau ngapain udah bisa gitu. Fatajma'u bainas sababi wal musabbibi, maka kamu gabungkan di antara sebab dan musabbib. Udah tuh. Kalau masih bisa beraktivitas, masih bisa kerja, masih bisa dagang, masih bisa usaha, gabungkan dulu antara sebab dan musabbib. Kalau udah nggak bisa, baru dah
cukup ngandelin tawakal, udah gantungan aja sama musabbib gitu. Zat yang menciptakan sebab, gandulan aja udah. Kalau emang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau yang muda-muda mah jangan begitu dulu. Yang muda-muda udah pakai tawakal di rumah aja, nggak kemana-mana. Masih muda, masih bisa aktivitas. Kalau yang udah tua-tua, bangsanya udah kerja susah, dagang juga bingung mau dagang apa gitu. Ongkoh modal kagak kan gitu. Nah, Bang Ipul, kalau Bang Ipul masih muda, masih sebab dulu, udah biar kata jualan es batu udah begitu. Udah tuh, ini bekal nih buat besok habis lebaran, jangan pada nganggur gitu. Abang Arif, jangan pada nganggur gitu. Kerja apaan kayak kita kerjain gitu. Ada aki-aki lewat kita kerjain begitu. Udah tuh. Udah tuh. Udah cukup ya, jam 2. Sebelum saya tutup, ada yang namain nggak? Jelas sudah. Kok ngaji kali? Cukup. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.